Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam kajian serial Fikih Asmaul Husna yang disiarkan langsung dari studio kami Mahat Imam Syafi'i Masjid Cilacap. Alhamdulillah, kami menyapa kaum muslimin sekalian dengan kembali menghadirkan kajian khusus terkait Fikih Asmaul Husna. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik baru bertemakan yang pertama dan terakhir. Bersama saya Supriyadi Al-Khozi dan juga pemateri kita Ustadz Haryanto BSHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah, setelah sekian lama kita off ya, istirahat ya, Alhamdulillah kita bisa mulai kembali. Dan semoga kru tim yang ada di studio dan juga kaum muslimin semuanya dalam keadaan sehat juga. Amin ya rabbal alamin. Dan memang kita perlu break sebentar untuk menikmati momen bersama keluarga. Idul Fitri adalah hal yang sebaiknya memang prioritas banyak bersama mereka seperti itu. Alhamdulillah sekarang kita bisa kembali menyapa kaum muslimin sekalian dengan kajian khusus terkait Asmaul Husna. Dan topik kita adalah yang pertama dan terakhir. Ini bahasanya seolah kayak ada drama di sana ya. Karena pertama dan terakhir identik dengan suatu pertemuan atau suatu status. Kadang mungkin ada istilah suami atau istri yang pertama dan terakhir. Atau ketika kita sedang memiliki sesuatu dengan seseorang, kau adalah yang pertama dan terakhir bagiku gitu-gitu ya. Nah, kalau topik kita sebenarnya akan mengarah kemana sih, Ustaz? Untuk topik kita, karena di antara salah satu Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal wal Akhir. Itu yang Al-Awwal wal Akhir. Yang awal dan yang akhir. Tadi sedikit disinggung masalah bahwasanya di kehidupan kita kan ada istilah yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Ada yang pertama, ada yang terakhir gitu ya. Tapi nanti akan kita sedikit membahas perbedaan antara istilah yang pertama dan terakhir ataupun yang awal dan akhir antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun secara nama mungkin sama gitu ya. Secara nama mungkin sama. Secara kalau kita artikan secara bahasa itu mungkin sama, tetapi hakikat dari al-awwal dan akhirnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Seperti itu. Ini kayak semacam memberikan sebuah penegasan. Awal dan akhir adalah sesuatu gambaran yang tegas akan tidak ada selain dirinya gitu ya. Karena dialah yang pertama dan dia pun yang terakhir, tidak ada kedua, ketiga dan seterusnya dan tidak ada selainnya seperti itu. Tapi kalau kita arahkan ke bagaimana Al-Quran membahas soal ini, tentang nama ini, apakah nama ini cukup nama yang di antara nama yang cukup familiar di dalam penyebutan di dalam Al-Quran? Karena kan kadang ada nama yang di satu dua nama yang sudah kita bahas itu asing ya. Ternyata nama itu disebutkan dalam hadis bukan dalam ayat. Kalau nama ini bagaimana Ustaz? Kalau nama ini disebutkan juga dalam Al-Quran dan hadis, dan antara nama al-awwal akhir itu dua nama yang satu sama lain saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan. Karena sebelumnya kan kita sempat membahas Asmaul Husna, ada yang hanya satu nama, ada yang dua nama. Kalau yang dua nama karena memang satu sama lain itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan, termasuk di sini. Dan di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Allah tersebut adalah dalam surat Al-Hadid, misalnya ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang al-awwal dan yang akhir dan yang al-zahir dan yang batin, dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Dan pengertian ini, pengertian empat nama tersebut ya, meskipun nanti kita yang bahas cuma dua, itu awal, akhir, zahir, dan batin, itu pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau pernah berdoa, Allahumma antal awal, falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang awal, yang pertama, dan tidak ada sesuatu pun yang sebelummu, mendahulimu. Jadi Allah itu al-awwal, yang pertama al-awwal, dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah atau yang bersama dengan Allah. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, engkau adalah maha akhir
dan tidak ada sesuatu pun setelahmu. Jadi memang Allah itu yang terakhir dan tidak ada sesuatu setelah Allah Subhanahu wa taala. Wa anta dhahir falaysa fawqaka syai', dan engkau adalah maha zahir dan tidak ada sesuatu yang di atas Allah. Karena Allah itu secara zat posisinya itu paling tinggi. Wa antal batin falaysa dunaka syai', dan engkau adalah maha batin dan tidak ada sesuatu pun yang terlepas ataupun sesuatu yang di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang tersembunyi itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua dalil tersebut dari ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan secara jelas bahwasannya di antara nama Allah, di antara Asmaul Husna itu adalah Al-Awwal dan Akhir. Gitu. Iya, di banyak nama yang sudah kita bahas, Ustaz. Apalagi nama itu yang memang mirip ya. Di beberapa kasus kita temui Asmaul Husna itu ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita kehabisan kosakata itu. Yeah. Karena di Asmaul Husna itu bisa ada 2 atau 3 nama, ketika masuk ke terjemah Indonesia itu hanya terwakilkan oleh satu arti saja gitu. Makanya itu mengarah pada pembahasan tafsir yang lebih mendetail di sana. Nah, kalau di sini tentang awal dan akhir, mungkin memang kita harus sampaikan ke pemirsa di rumah makna yang tersembunyi di dalamnya itu sebenarnya bagaimana supaya orang tidak asal menafsirkan saja. Karena kalau kebetulan namanya awal akhir, orang sudah paham ya ini awal ini akhir. Yeah. Tapi kan tidak sesederhana itu kan. Bagaimana sebenarnya makna yang ada di dalamnya? Jadi memang Asmaul Husna kalau kita artikan secara bahasa, terkadang beberapa Asmaul Husna pun satu sama lain saling saling mirip maknanya. Maknanya mirip, tetapi ketika dijelaskan ada sedikit perbedaan, meskipun Asmaul Husna itu satu sama lain itu saling berkaitan, karena semuanya itu menggambarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ini nama Al-Awwal tadi sebenarnya di hadis sudah dijelaskan ya. Maksudnya bahwasanya ketika Nabi SAW mengatakan, ya Allah, engkau adalah Al-Awwal yang tidak didahului oleh sesuatu apapun. Hal ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang paling awal, pertama, yang ini sifatnya secara mutlak. Sehingga tidak perlu kemudian kita tanyakan sebelum Allah itu ada, itu apa? Iya, karena kalau kita gimana ya caranya? Karena satu hal yang perlu kita sampaikan bahwasanya tidak semua itu harus harus mutasalsil, berhubungan satu sama lain. Misalnya gini, kalau dalam pelajaran IPA itu kan ada namanya mata rantai makanan ya. Misalnya rumput dimakan rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan singa, singa mati singa mati terkubur, kemudian dimakan ulat, kemudian ulat ini menjadikan tanah subur dimanfaatkan jadi rumput, dan rumput ini kemakan kelinci dan terus-terusnya. Jadi muter-muter aja kayak seperti itu. Dan itu tidak berlaku. Karena apa? Karena kalau kita terapkan ini dalam Allah SWT, ini nanti tidak ada ujungnya. Karena sebelum 4 hal ini tadi yang kita katakan, ada ulat, ada rumput, ada kelinci, ada singa, ini kan harus ada yang mengawali dulu, siapa dulu nih. Karena tidak mungkin kemudian semuanya langsung ada. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa dan tidak mungkin mengatakan kemudian Allah pertama sebelumnya apa, tidak bisa, dan ini juga tidak dibolehkan karena Allah itu memang sudah ada. Karena kalau Allah sebelumnya tidak ada, lah terus siapa? Kayaknya di ranah ini iman yang menjadi memang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu ada dan sebelumnya tidak ada yang mendahului Allah dan tidak ada yang bersama dengan Allah. Sebelum segala sesuatunya itu ada. Jadi Allah lah yang paling awal. Dan Rasulullah menyebutkan tadi, dan walaisa qablaka syai', dan tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama juga menyebutkan hal itu. Sebagaimana misalnya Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya mana al-awwal itu adalah zat yang pertama tanpa ada permulaannya. Zat yang pertama yang
nomor awal dan tidak ada permulaannya. Sebelumnya seperti apa? Sebelum ada seperti apa itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan semuanya. Berarti kalau kita mengatakan memaksakan diri kemudian mengatakan bahwasanya kalau Allah berarti sebelumnya apa? Berarti ini akan membatalkan keyakinan kita bahwasanya Allah itu Tuhan yang paling kuasa, Tuhan satu-satunya. Karena kalau Allah sebelumnya tidak ada, berarti kan ada yang menciptakan Allah. Dan itu tidak bisa, tidak benar, tidak dibenarkan dalam keyakinan kita sebagai seorang muslim. Kemudian, sedangkan mana al-akhir, tadi ada awal dan ada akhir. Dan ini ditafsirkan oleh Nabi SAW, walaysa ba'daka syai', dan tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ini menunjukkan bahwasannya salah satu sifat Allah adalah Allah itu kekal. Setelah semua makhluk itu hancur dan binasa, kemudian tersisa Allah dan sudah sampai situ. Karena Allah itu maha kekal dan tidak ada setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhir dari sesuatu, kehancuran bagi sesuatu itu hanya berlaku pada makhluk tetapi tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah, misalnya ya waliyadzubillah, kalau seandainya ada orang yang mengatakan setelah itu Allah berakhir juga, ya sudah, berarti kan nggak mungkin. Semuanya berakhir, semuanya kosong dong. Kan nggak mungkin ya, karena secara logika pun itu tidak masuklah, tidak dibenarkan seperti itu. Jadi di sini kata al-akhir itu menunjukkan bahwasanya Allah itu maha kekal. Karena Allah yang paling akhir dan tidak ada setelah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sifat kekekalan ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada sebagian makhluknya. Misalnya surga dan neraka dan penghuni dua surga dan neraka, karena nanti di akhirat ini diantara pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka dan dua penghuninya mereka adalah kekal. Tapi kekekalan ini bukan muncul dari diri mereka sendiri, tetapi kekekalan ini adalah pemberian dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda dengan Allah, kekekalan Allah itu bukan karena mendapatkan dari pihak yang lain, karena memang Allahnya sendiri itu memang adalah zat yang maha kekal. Jadi sini ada sedikit perbedaan, ada perbedaan yang jelas antara awal dan akhir antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, seperti itu. Ya, yang rada agak saya cerna adalah kalau ada seseorang kemudian mempermasalahkan tentang, maksudnya gini, kadang kita ketika ingin tahu dan menguatkan iman itu kan dengan melihat setiap sesuatu itu pasti ada yang menciptakan gitu. Cara bodohnya ketika ngasih tahu ke anak karena kecil itu, ini apa, ini meja, mungkin nggak meja itu tiba-tiba hadir gitu saja, pasti kan ada tukang kayunya. Seperti itu juga dengan alam ini, pasti ada sesuatu yang membuatnya. Nah kemudian diteruskan ke Allah, itu namanya kurang ajar kan. Ada keimanannya dipermasalahkan di sana gitu. Karena kalau itu diteruskan pun ya tidak akan akhir, tidak ada akhirnya. Berujung. Ya, ini yang menciptakan siapa ini terus tidak akan ada ujungnya. Dan kita akan pada sebuah titik yang kita tidak tahu, bahkan nanti akan mendorong kita untuk mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Seperti itu. Karena memang harus ada batas dari masalah ini. Karena kalau tidak ada batasnya ya nggak mungkin nggak selesai seperti itu masalahnya. Ya. Ada banyak ranah iman yang berperan di situ. Makanya kalau ada seseorang kemudian terlalu bermain kata, terlalu meliuk-liuk dengan pertanyaan terkait ini, maka memang ada masalah dengan keimanan yang ada di dirinya. Kadang seseorang kan ingin terkenal dengan membuat sesuatu yang sifatnya hanya kontroversi saja. Padahal hati dia pun sebenarnya dari hati sendiri bisa menilai bahwa yang dilakukan itu tidak benar. Nah dari agak jelimetnya ini ya, agak rumit permasalahan ini, mungkin bisa dipertegas lagi, apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita serap dari nama dua ini? Dari nama yang tadi sudah kita jelaskan, bahwasanya dua nama tersebut itu menunjukkan betapa besar keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu zat yang maha kekal, dari nama al-akhir itu, dan Allah itu zat yang tidak ada mendahuluinya. Ini menunjukkan kekuasaan yang mutlak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan makhluknya yang tadi kita sebutkan, meskipun ada beberapa makhluk yang Allah jadikan kekal, tetapi makhluk tersebut sebelumnya tidak ada.
Kemudian Allah lah yang menciptakan dan memberikan kekekalan kepada mereka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita makhluk, meskipun kita ya bisa dikatakan kita misalnya pertama ataupun kita terakhir, tetapi pertamanya kita diawali dengan sesuatu yang tidak ada. Dan apa yang kita dapatkan, yang kita rasakan di dunia ini dari berupa nikmat ataupun sebuah sebuah musibah. Jangan kita mengatakan, biasanya kan kadang orang ketika mendapatkan nikmat, kemudian dia sampai beranggapan, oh kayaknya di dunia ini yang mendapatkan nikmat seperti ini cuma saya nih, nggak ada yang lain. Itu kita terlalu sombong untuk mengatakan seperti itu. Padahal umat-umat yang terdahulu, dan ini kadang Allah memperingatkan kita. Maksudnya, kenikmatan yang kita dapatkan sekarang ini, jangan menjadikan kita malah sombong. Karena sebenarnya umat-umat terdahulu itu sudah banyak yang mendapatkan nikmat lebih banyak daripada kita. Dan mereka lebih hebat dari kita. Ketika mereka sombong, kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita tertimpa sebuah musibah, misalnya mendapatkan sebuah ujian, kita itu bukan satu-satunya orang yang mendapatkan ujian tersebut, sehingga kita tidak perlu mengatakan, baik itu secara lisan ataupun dalam hati kita, ya Allah kayaknya orang yang paling sengsara cuma saya doang nih di dunia gitu ya. Padahal sebanyak ujian kita, umat-umat terdahulu itu ujiannya lebih berat daripada kita gitu ya. Jadi kita tidak perlu berlarut-larut dalam musibah ataupun kesedihan, karena ketahuilah bahwasanya sebesar apapun musibah ujian yang Allah timpakan pada kita, kita itu bukan satu-satunya, bukan orang yang pertama kali mendapatkan musibah itu. Orang terdahulu juga sudah mendapatkan itu. Jadi kita tidak perlu berlarut-larut dalam kesedihan. Kemudian nama Allah yang Al-Akhir itu menjelaskan kepada kita bahwasanya kita sebagai makhluk itu makhluk Allah yang tidak kekal, ada batasnya gitu ya, tidak kekal seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang ada pada kita harus pahami bahwasanya yang kita miliki sekarang di dunia itu ada batas waktunya, suatu saat itu akan hancur, akan berpindah tangan, akan hilang dari tangan kita. Maka kita harus memanfaatkan apa yang Allah titipkan ini untuk sesuatu yang sifatnya kebaikan. Tidak kemudian berangan-angan, apalagi beranggapan sampai ingin memiliki sesuatu selamanya, ya nggak ada selamanya. Ya. Semuanya ada batasnya. Karena sifat makhluk itu ya tidak kekal. Kecuali kekalahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, ini gimana menyebutnya ya? Kalau kita bicara awal dan akhir kepada Allah, maka itu menunjukkan sebuah kekuasaan yang memang hanya dialah satu-satunya. Tapi kalau kita larikan ini ke manusia, justru adalah kebalikannya, mengambil hikmah bahwa kalau kita merasa sok paling menderita gitu, atau sok yang paling merasa ditindas mungkin, maka balik ke diri kita masing-masing, bahwa pendahulu kita yang dulu, mereka justru orang yang awal-awal dari kita bukan satu-satunya orang yang pertama mengalami itu. Maka pelajaran di situ yang lebih kita terasa ya. Oke. Jadi kalau kita kemudian kembali ke topik Ustaz, kan ada seseorang yang memiliki ambisi untuk menjadi pelopor. Nah ini seolah bertolak belakang dengan topik kita atau pembahasan yang kita singgung saat ini, bahwa kita tidak boleh merasa bahwa kita satu-satunya yang paling menderita. Tapi kalau kita balikan, ada banyak orang yang kemudian berambisi menjadi orang yang pertama gitu. Dalam banyak hal mereka ingin menjadi pelopor dan orang yang pertama. Nah kalau orang seperti ini, dengan karakter seperti ini, dengan pembahasan yang kita bahas, apakah masih relevan dan boleh dia berambisi seperti itu? Orang pertama, orang paling nomor satu, ya gitu-gitulah. Di zaman sekarang kan begitu. Bagaimana Islam memandang ini, Ustaz? Baik. Ketika seseorang ingin menjadi pelopor ataupun pionir ya, dalam hal yang bersifat baik, kebaikan, dia bercita-cita ingin menjadi pelopor, menjadi panutan dalam hal kebaikan, maka ini sesuatu yang disyariatkan. Dan bahkan syariat itu memotivasi kita untuk menjadi pelopor dalam kebaikan, karena hal itu merupakan wasilah ataupun cara agar kita bisa mendapatkan pahala jariyah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman mengajak kita untuk berlomba-lomba untuk
berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti dalam surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan setiap umat itu memiliki kiblat masing-masing yang mereka mengarah pada kiblat tersebut, dan berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi selama tujuan kita ingin menjadi pelopor itu dalam hal kebaikan, maka ini adalah sesuatu yang dibolehkan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW juga pernah mengatakan, badirul bil a'mali fitanan kaqita'il laili al-mudlim. Dan bersegeralah kalian mengerjakan kebaikan sebelum datangnya fitnah yang seperti gelapnya malam. Jadi kita memang dimotivasi dalam syariat untuk berlomba-lomba dan bersegera dalam berbuat kebaikan. Syukur-syukur kita menjadi pelopor dan teladan bagi orang lain dalam hal yang sifatnya kebaikan. Jadi intinya ketika niatan dari berlomba-lomba ingin menjadi pelopor, tujuannya adalah untuk kebaikan, bukan untuk menyombongkan diri ataupun ujub ataupun untuk merendahkan orang lain, ya itu di situ baik, dibolehkan ya. Tapi kalau tujuannya untuk yang sifatnya buruk, untuk membanggakan diri, maka ini tidak diperbolehkan. Iya, iya. Makanya sebenarnya ketika seseorang berambisi, asalkan ambisi itu diarahkan pada hal yang positif, justru itu dianjurkan ya. Iya. Apalagi untuk orang-orang yang memang berada di tempat-tempat tertentu dengan fasilitas yang tidak sememadai seperti yang lain, dan dia menjadi pionir atau orang pertama yang mengadakan suatu hal yang positif di sana, maka bisa jadi itu menjadi jariah yang mengalirnya lebih lama gitu. Karena nilai manfaat yang dia berikan ke orang lebih besar dan lebih bagus di situ. Makanya ini bisa menjadi sebuah motivasi juga, dan perlu disampaikan juga Ustaz tentang bagaimana sih keutamaan orang yang bisa menjadi pionir ya, atau pelopor dalam hal kebaikan itu. Apa sih yang dia dapatkan dari itu? Nah, tadi juga sempat disinggung bahwasanya salah satu keutamaan seorang menjadi pelopor dalam hal kebaikan, dia akan mendapatkan pahala jariah. Karena Nabi SAW pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Meskipun dia tidak mengajarkan, meskipun dia tidak mengerjakan, tetapi dia mengajarkan orang lain untuk berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya juga. Dan ini juga motivasi ya, sebagai bentuk motivasi untuk kita semuanya, khususnya sebagian kalangan yang mereka memiliki gairah untuk menemukan sesuatu, para penemu gitu ya. Kan kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali dari kalangan muda ataupun tua, mereka menemukan ataupun membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada, kemudian yang mana hal itu bisa memberikan manfaat ataupun faidah kepada orang lain. Jadi agar ini bisa tertanam pada diri para penemu barang-barang tertentu, baik itu dalam hal pertanian, elektronik, otomotif, ataupun yang lainnya gitu ya. Penemuan-penemuan ini kalau dia niatkan untuk memberikan manfaat kepada umat agar lebih memudahkan dalam aktivitas orang lain, ya ini bisa menjadikan jariah bagi dia. Tapi bukan berarti kemudian ini juga menghalangi dia untuk mendapatkan profit, dalam tanda profit untuk kebutuhan dia sehari-hari ya. Tapi dengan dia niatkan untuk kebaikan umat, maka ini menjadi kebaikan juga bagi dirinya. Dan dalam hadis lain juga Nabi SAW bersabda, man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajru mislu fa'ilihi la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajarkan, mensunahkan, mencontohkan amal-amal kebaikan, kemudian dilakukan setelahnya oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan dan tidak mengurangi pahala dari orang-orang yang mengamalkannya. Dan ini juga berkebalikan apabila seseorang itu menjadi pelopor dalam keburukan. Karena ada orang yang menjadi pelopor kebaikan, ada juga orang yang menjadi pelopor
keburukan ataupun pelopor sesuatu yang sifatnya sia-sia, tidak ada manfaatnya. Maka di sini juga diancam orang-orang yang menjadi pelopor dalam hal keburukan, dia bisa jadi akan mendapatkan dosa jariah. Dosa jariah karena dia mengajarkan orang lain, kemudian orang lain itu mengikuti apa yang dia lakukan, maka ini juga dia akan mendapatkan dosanya. Dan pertama kali yang menjadi pelopor dalam keburukan yang bisa dikatakan sebagai orang yang mendapatkan dosa jariah adalah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min dambiha li'annahu awwalu man sannal qatla. Tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama kali yang dulu membunuh saudaranya sendiri, dia juga akan mendapatkan dosanya. Kenapa? Karena dia adalah menjadi pelopor dalam hal tindakan kriminal, yaitu membunuh dengan cara yang zalim. Begitu pula misalnya ada orang menemukan sesuatu kemudian dia siarkan di YouTube, dia jadikan konten, ternyata yang dia jadikan konten ini adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau bahkan bentuk maksiat pada Allah. Kemudian orang lain ngikutin, maka ini bisa jadi akan menjadi dosa jariah bagi orang tersebut. Jadi intinya menjadi pelopor dalam kebaikan itu adalah suatu hal yang bisa mendatangkan pahala yang besar bagi orang tersebut. Itu. Ya, kalau bicara soal pelopor dan didekatkan dengan fenomena yang terjadi di era sekarang, kita mengenal istilah ada viral ya. Dan viral itu ada yang positif dan lebih banyak negatifnya sih kalau saya kira ya, apalagi di media sosial di zaman sekarang. Yang viral baik dengan menggunakan istilah atau jargon-jargon yang muncul, bahasa-bahasa yang kadang tidak jelas, atau challenge dengan gerakan joget tertentu yang itu udah menasional sekali. Yang bahkan ada challenge joget seperti ini yang sudah tenar di Indonesia sampai terbang ke luar negeri pada ngikutin gitu. Nah, yang viral-viral seperti ini yang mereka berambisi menjadi seorang pelopor, tapi dalam hal negatif ya. Makanya perlu disinggung juga Ustaz, bagaimana sebenarnya Islam memandang ini supaya tidak terjebak dalam permasalahan ini. Jadi membuat konten ini mungkin zaman sekarang, zaman maraknya media sosial itu termasuk profesi baru ya untuk sebagian orang ya, profesi baru yang mendatangkan profit yang tidak kecil ya, lumayan gitu kan. Makin besar dia punya followers, makin besar pula income dari setiap konten yang dia dapatkan. Nah, meskipun dari satu sisi terkadang ketika seseorang itu tidak secara terang-terangan menjadi konten kreator, kadang muncul suudzon di sebagian orang. Itu kan kadang kan namanya menjadi seorang YouTuber itu kan kadang nggak kelihatan ya. Jadi sempat kasus ada di salah satu daerah yang tidak jauh dari tempat kita, yang dia seorang konten kreator tapi memang nggak terlalu kelihatan banget, kemudian tiba-tiba menjadi orang kaya gitu ya, punya mobil, punya rumah dan sebagainya, sehingga orang itu, masyarakat sekitarnya yang mungkin orang-orang tua ya, orang-orang tua yang mereka tidak tahu dunia media sosial seperti apa, mereka menganggapnya jangan-jangan ini ngepet nih, jangan-jangan ini apa nih atau gitu dia punya tujuh, jangan-jangan gitu. Kan tuduhan-tuduhan yang negatifnya dulu yang keluar. Dan kembali ke pembahasan tadi, jadi hal ini nanti kembali kepada tujuan dari membuat konten itu. Tujuan ingin memviralkan. Karena ketika kita membuat sesuatu yang baik, pasti kan kita ada keinginan orang lain ikut. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang baik, baik secara langsung di dunia nyata, ataupun kita mengajarkan kebaikan di dunia, di media massa, di media sosial, kita juga ingin orang lain itu ngikut dengan apa yang kita lakukan ya. Jadi kalau tujuan dari membuat konten tersebut adalah tujuannya adalah untuk kebaikan, agar orang lain juga ikut dalam kebaikan yang kita lakukan dan kita menjadi teladan bagi mereka, yaitu sesuatu yang sifatnya baik. Tetapi kalau ketika membuat konten yang penting viral ya, karena ada sebagian orang yang ketika membuat konten itu tujuannya memperbanyak followers, memperbanyak subscriber, memperbanyak biar banyak yang nonton. Gimana sih caranya
kurang memperhatikan sisi edukasinya Ya, juga. yang penting viral gitu aja. Yang penting viral dulu gitu kan. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita melihat beberapa tahun ke belakang, ini sebenarnya bahkan bisa kita katakan segala sesuatu yang sifatnya viral itu tidak akan lama. Nanti akan ada masanya itu akan hilang. Instan sekali ya. Ya, baik yang sifatnya tadi yang sempat disebutkan, ada yang model joget, model kosakata, model apalah yang namanya atau bahkan viral menjadikan konten sampai merendahkan orang lain gitu ya, sampai merugikan orang lain, itu kan tidak dibenarkan. Atau bahkan yang waktu itu sempat viral ada orang tua yang jadikan bahan konten gitu ya, orang tua dijadikan bahan konten tujuannya agar bisa mendapatkan profit ataupun keuntungan yang besar. Maka hal-hal seperti ini harusnya tidak dilakukan, tidak pas, karena sebenarnya media sosial yang ada itu menjadikan kesempatan bagi kita untuk bisa menjadi pelopor dalam kebaikan, bukan pelopor dalam hal yang sifatnya keburukan. Karena baik itu yang sifatnya baik ataupun buruk itu biasanya nanti juga akan akan hilang di telan masa, akan ada masanya. Mungkin sebagian orang saat ini viral, nanti akan hilang, akan tergerus dan akan tergantikan dengan yang viral yang lainnya, seperti itu. Dan akan hanya sisanya akan menjadi sebuah cerita. Kalau ceritanya ini cerita yang baik kan enak, tapi kalau ceritanya cerita bagus, oh dulu si Fulan terkenal di YouTube, tapi terkenalnya dia yang nyeleneh, yang aneh-aneh, yang ini kan jadi malah nggak enak buat anak cucu kita, seperti itu. Iya. Kalau bicara tentang konten kreator dan dunia media sosial, alangkah lebih bijak ketika seorang konten kreator membuat sebuah konten tidak hanya untuk kepentingan biar dia terkenal doang gitu. Tapi memang ada sisi edukasi nih. Andai dia viral pun, maka orang akan terkesan ada pelajaran yang diambil dari viralnya sebuah konten, bukan hanya sekedar hahaha doang, sesuatu yang tidak bermanfaat seperti itu, maka sangat disayangkan. Dan tadi disebutkan bahwa dalam dunia media sosial setiap tahun ada viral-viralnya, dan setiap tahun itu bakal ganti. Makanya masanya sangat terbatas. Di setahun 2 tahun itu sudah nggak terkenal lagi. Makanya kalau ada di ringkasan YouTube itu, maka setiap tahun ada viral-viralnya masing-masing dan sudah nggak berlanjut ke tahun-tahun setelahnya. Maka sangat instan untuk orang yang viral seperti ini. Sangat disayangkan, apalagi kalau konten itu tidak mengandung unsur edukasi sama sekali. Ini menjadi PR juga untuk semua yang merasa menjadi konten kreator. Edukasinya sih yang penting, Ustaz ya. Iya, karena ketika memanfaatkan media sosial yang ada kemudian digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, dia juga akan rugi. Nanti suatu saat juga mungkin pertama kali ketika dia viral, ketika dia naik daun gitu ya, banyak orang yang memanggil dia, penasaran itu kan. Kadang biasanya ketika sudah viral nanti diundang ke podcast tertentu karena mungkin orang penasaran gitu ya, hanya ingin tahu saja. Tapi ketika itu sudah berakhir, bisa jadi nanti dikhawatirkan itu akan menjadi sebuah celaan bagi dirinya sendiri, karena ternyata yang selama ini diviralkan, yang selama ini diajarkan ternyata nggak ada gunanya sama sekali, dibuang menjadi suatu sampah yang tidak ada gunanya sama sekali. Dan orang mungkin mulai, ini gara-gara si Fulan yang bikin konten yang aneh-aneh sehingga anak saya ikut-ikutan ngomong yang nggak genang, ngomong-ngomong yang nggak jelas gitu kan. Kadang kan gitu ya, kadang viralnya sesuatu baik gaya, omongan dan sebagainya di media massa itu kadang nularnya kemana-mana, dan itu kadang membuat orang tua menjadi kerepotan gitu ya. Anak kecil masih belum usianya tiba-tiba dia berbicara, berbahasa dengan bahasanya orang dewasa. Akibat sesuatu yang viral tadi ya. Karena media sosial itu susah untuk menfilter. Yang miris, Ustadz, kadang begini, ketika seorang konten kreator dikritik oleh media atau sesama konten kreator, bisa nggak sih kamu bikin konten yang aman gitu? Karena kan kamu tidak tahu yang menonton kontenmu itu usianya batasannya berapa saja. Dan dia membela diri bahwa saya membuat karya, maka tugas orang tua yang harusnya menjaga agar anaknya tidak menonton konten-konten yang saya buat, karena ini sebenarnya saya buat bukan untuk mereka.
Tapi ya tidak bisa, mungkin tidak semudah itu menyalahkan orang tua. Iya, Zaman sekarang anak kecil pegangannya udah gadget. Iya. Kalau sudah ketonton satu yang viral, teman-temannya kan bakal rekomendasinya muncul semua. Maka PR besar untuk semua konten kreator. Ya bikin yang aman lah. Karena yang menonton kita tidak tahu umur berapa saja, seperti itu. Ya, itu sebenarnya alasan yang tidak Membela tepat diri ya. saja sebenarnya. Ibarat orang kan konten kreator itu kan ibarat seperti penjual ya, karena dia menjual sebuah tayangan pada orang lain. Kan di samping memang ada tuntutan, maksudnya tuntutan seorang pembeli, kalau dalam dunia jual beli itu kan seorang pembeli memang dituntut untuk lebih milah-milih, harus pandai dalam memilih sesuatu yang akan dia beli. Tapi dari sisi penjual pun dia juga dituntut harus baik dalam apa yang dia sodorkan kepada masyarakat, jangan kemudian dia menjual sesuatu yang buruk kepada masyarakat. Kan tujuan dia memviralkan itu kan supaya dikonsumsi oleh orang banyak, ya. Dia sudah terang-terangan menawarkan kepada masyarakat, malah di sisi lain pilih-pilih ya. Loh, kalau pilih-pilih ya jangan bikin yang aneh-aneh gitu kan, seperti itu. Di satu sisi dia menawarkan kepada masyarakat, di satu sisi dia melarang masyarakat jangan, kalau mau lihat sesuatu harus milih-milih yang baik, yang buruk. Padahal di sisi yang lain, dia sendiri yang menyebar-nyebar virus yang tidak bagus kepada masyarakat. Itu. Ya, di situ letak lucunya. Ketika Anda yakin betul bahwa yang dibuat itu negatif, kemudian dengan mengatakan, ya kalau menurutmu ini negatif, nggak usah ditonton itu. Itu pembelaan diri yang banyak terjadi di akhir-akhir ini. Sudah jelas-jelas bahwa yang dia buat adalah sesuatu yang negatif. Ketika dikritik, jawabannya simpel sekali. Ya kalau menurutmu itu negatif, gak usah ditonton gitu. Padahal kan video itu datang banyak yang dengan sendirinya gitu. Kita bisa menilai sesuatu itu negatif kan setelah melihatnya. Karena kadang judul itu banyak yang disclaimer banget. Ketika membuat judul itu, judulnya dengan isinya itu tidak berbeda. Kadang bikin penasaran gitu bikin penasaran, daya pancingnya besar dari judul. Setelah dilihat, oh kok gini, maka komentar-komentar mulai ngasih masukan, bisa nggak jangan buat yang begituan. Dijawab dengan, ya kalau menurutmu itu jelek ya jangan ditonton. Itu pembelaan diri yang salah sih menurutku. Dan itu memang ibarat seperti virus yang cepat menular gitu ya. Sesuatu yang viral itu virus yang bikin nular. Karena kalau misalnya ada seseorang yang nonton sesuatu yang viral gitu ya, kemudian dia praktekkan di dunia nyata. Orang yang di dunia nyata yang lihat itu, dia akan penasaran. Ini kok kayak gini, apa sih nih? Oh, ini yang baru nih, ini yang lagi viral nih. Ini akan memancing orang lain untuk nonton. Mesti dia penasaran, oh apa iya, kayak apa sih yang sebenarnya seperti apa sih? Akhirnya orang lain juga akan menonton. Dan rasa mengikuti itu diawali dengan rasa penasaran. Ya, penasaran gitu kan. Dan kadang kepancing orang lain juga ingin bikin sesuatu yang viral juga dengan melakukan atau membuat konten yang aneh-aneh juga seperti itu. Dan ada fakta menarik juga bahwa Indonesia itu termasuk, saya nggak tahu benar atau enggak ya, cuman beredar cukup viral juga. Indonesia itu termasuk dari sekian negara yang dijuluki negara paling kepo. Jadi rasa penasaran kita itu besar. Tinggi. Yang sifatnya itu tidak hanya dalam hal positif, tapi juga dalam hal negatif. Makanya kalau kita jalan, terus ada tulisan jangan lihat kanan. Ada orang jualan bakso, tapi tulisannya di pelang besar jangan lihat kanan. Ya kita lihat kanan, karena jiwa kepo kita itu besar. Begitu juga dengan konten-konten yang tersebar. Kalau kita ngeliat ada satu potongan video viral, potongannya doang, itu menarik dan viral, maka orang akan nyari tahu ini sumbernya di mana, full videonya di mana, maka ditontonlah semua itu. Dan itu semua berawal dari ya konten kita yang kita tidak perhatikan betul-betul. Sisi edukasinya juga tidak ada, seperti itu. Nah, balik ke pembahasan kita bahwa tentang nama al-awal dan akhir ini, Ustaz. Bagaimana sih sebenarnya kita menerapkan dalam diri kita bahwa dikatakan dunia itu kan, yang namanya dunia tidak ada yang kekal gitu. Semua kekekalan ya hanya kembali kepada Allah, seperti itu. Tapi jelas ada batasannya seperti itu kalau kita bicara dunia. Lalu bagaimana sih bentuk penerapannya dalam keseharian kita sehari-hari? Kita kan semuanya mengetahui ya bahwasanya yang namanya manusia itu kan hidup di dunia itu terbatas, tidak selamanya. Hanya saja orang itu memandangnya berbeda dengan dua pandangan yang berbeda.
Pandangan pertama, pandangan yang salah, yang kurang tepat. Mereka mengatakan, ada sebagian orang mengatakan, kita kan hidup di dunia nih, mumpung di dunia cuma sebentar, hidup cuma sekali, ya sudah kita manfaatkan buat foya-foya saja. Senang-senang. Iya, bersenang-senang gitu kan. Bersenang-senang, sepuas-puasnya, karena kita hidup di dunia itu cuma sebentar. Ini sudut pandang yang kurang benar. Tapi yang lebih tepat adalah sebenarnya kesempatan kita hidup di dunia ini harusnya kita manfaatkan untuk melakukan sesuatu yang baik. Karena ya kalau kita melihat dari satu sisi saja dari kehidupan dunia, mungkin bisa saja dua pandangan ini diberlakukan. Kalau kita melihat ya dari sisi hidup kita di dunia, mungkin bisa saja dua pandangan ini bisa kita berlakukan. Hidup cuma sekali nih, mumpung cuma sekali ya kita manfaatkan buat enak, misalnya buat senang-senang. Pandangan yang kedua, karena hidup kita terbatas, umur kita terbatas, ya kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat, yang berpahala, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang kedua, karena hidup ini tidak hanya berhenti di dunia saja, ada kehidupan akhirat yang namanya ini kehidupan untuk mendapatkan balasan apa yang kita lakukan ketika di dunia, maka pandangan yang pertama ini tidak relevan. Kalau hidup di dunia itu hanya kemudian meninggal selesai perkara, berarti kalau seandainya kehidupan di dunia itu hanya sebatas orang hidup kemudian mati hancur selesai, mungkin pandangan yang pertama bisalah seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita sebagai seorang muslim kan meyakini hidup itu tidak hanya di dunia, meskipun hidup di dunia itu cuma sekali, iya. Tetapi kan setelah hidup dunia ada kehidupan lagi, yang mana itu dikatakan sebagai hari pembalasan. Maka keyakinan kita dengan adanya hari pembalasan harusnya menjadikan kita lebih memanfaatkan hidup kita yang terbatas yang di dunia ini untuk mengisi dengan kebaikan. Agar catatan amal kita, perjalanan hidup kita itu tercatat, terisi dengan hal-hal yang baik. Karena ini akan menjadi, di samping akan menjadi jariah kebaikan bagi kita sendiri, dan ini juga akan menjadikan motivasi dan teladan bagi generasi setelah kita, ataupun anak cucu kita. Kan kalau kita sebagai seorang anak misalnya, mengetahui orang tua kita, nenek moyang kita, mereka adalah orang yang baik-baik, kan kita juga merasa bangga, merasa senang dan ingin meladani itu. Kalau ternyata orang tua kita, waliyadzubillah, nenek moyang kita adalah orang-orang yang buruk, ya kita juga sebagai anak kadang kan malu sendiri untuk mendengarkan ataupun bahkan menceritakan itu, juga merasa malu sendiri. Jadi posisi kita sebagai seorang manusia yang tidak kekal di dunia, kalau kita meyakini sebagai seorang muslim adanya hari pembalasan di akhirat setelah kehidupan dunia, harusnya kita lebih memanfaatkan waktu yang kita miliki ini untuk melakukan sesuatu yang baik agar kita bisa mendapatkan buah manis hasil dari apa yang kita lakukan ketika di dunia, seperti itu. Kecuali kalau bagi orang yang memang tidak meyakini hari akhir, mungkin mereka akan mengambil pandangan yang pertama tadi, menghabiskan waktu menghabiskan segala sesuatunya dengan bersenang-senang. Dan itu pun tidak bisa berlaku selamanya. Tidak berlaku selamanya dalam artian ketika seseorang, misalnya ya, kita ambil misal ada seseorang yang berkeyakinan hidup itu cuma di dunia, setelah dunia selesai ya sudah. Ini keyakinan orang-orang ateis misalnya. Itu pun dia tidak bisa selamanya untuk berfoya-foya, karena ada masa misalnya ketika dia sudah sakit-sakitan, ketika sudah tua, ya meskipun dia masih hidup di dunia, tapi dia sakit-sakitan ataupun sudah pikun, ya dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan kembali. Itu kan hilang dengan sendirinya, seperti itu. Makanya ada istilah tentang bicara soal dunia, bahwa dunia itu tidak selamanya kita ada di sini. Kita yakin betul bahwa akan ada alam setelah ini. Maka bagaimana caranya kita bisa meninggalkan kehidupan awal ini dalam keadaan husnul khotimah gitu. Yeah. Kita selesain di sini dengan baik-baik untuk bisa mendapatkan tempat yang kedua yang lebih baik lagi. Ibarat kayak pertemuan ya, kita kenal baik,
maka ya bertemu dengan baik, ya berpisah dengan baik, sehingga ketika kita tinggal pergi seseorang, nggak ada dendam, nggak ada benci di sana. Dan ketika dunia ini kita tinggalkan, tidak ada hal-hal buruk yang akan membahayakan kita di kehidupan kedua itu. Maka husnul khotimah yang memang harus ada prioritas di sana, Ustaz ya. Iya, jadi dan husnul khotimah itu ya bisa kita dapatkan salah satunya adalah dengan membiasakan diri untuk menjadi orang yang baik. Penutup ataupun di akhir kita bisa menjadi orang baik ketika dalam dalam kehidupan kita sebelumnya itu menjadi orang yang baik. Karena ini sunatullah yang berlaku seperti itu. Nggak ada, atau bisa kita katakan jarang sekali ada orang yang selama hidupnya dia berbuat jahat, tiba-tiba di akhir dia bertobat, itu ya ada, tetapi itu sesuatu yang sangat jarang. Umumnya orang yang di akhir hayatnya mati dalam keadaan husnul khotimah, mereka adalah orang-orang yang dulu ketika masih hidup, ketika masih muda, mereka istiqomah di atas kebaikan, seperti itu. Ya, bisa dibilang benih kebaikan itu dirawat dan terjaga dari dia masih muda, maka besar kemungkinan akhir hidupnya akan baik seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada orang yang memang, maaf sebelumnya, sangat bejat banget gitu ya, dari muda sampai masa-masa mendekati akhir, tapi kemudian hidayah Allah ya, siapa yang tahu, dan kita tidak bisa menebak itu, maka di akhir dia menjadi baik. Makanya awali dengan baik dan akhiri dengan baik, termasuk dalam kalau kita bicara soal jabatan misal. Kan ada seseorang awal menjabat terlihat begitu, wah ini bakal mengayomi, tapi seiring berjalannya waktu malah menggerus dan menguras uang rakyat misal. Ini pun menjadi catatan tersendiri ketika seseorang punya jabatan. Awalilah dengan yang baik dan tutuplah dengan air mata orang yang ditinggalkan. Itu bukan kebahagiaan orang yang ditinggalkan, seperti itu kan. Ya, kan yang pejabat itu kan tadi yang disampaikan memang pejabat itu kan memang terbatas waktunya, dan itu sebenarnya menjadi kesempatan bagi dia untuk membuat kebijakan-kebijakan yang bisa mendatangkan manfaat setelah dia pensiun. Ya, karena kebijakan itu kan tidak semua kebijakan pejabat itu kemudian setiap tahun diganti-ganti, enggak kan. Jadi kalau dia bisa membuat kebijakan, mempelopori sebuah kebijakan yang baik bermanfaat pada masyarakat banyak dengan memanfaatkan kedudukan dia sebagai seorang pejabat, yaitu bisa menjadikan amal jariah tersendiri bagi dirinya sebagai seorang pejabat, karena tidak semua orang bisa melakukan hal itu seperti itu. Jadi jangan malah dijadikan kesempatan untuk meraup keuntungan untuk pribadi, untuk keluarganya sendiri, dengan merugikan masyarakat banyak. Makanya ada istilah setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dan ini kita tidak bicara soal pejabat saja. Kayak tokoh masyarakat atau orang yang kita lihat terkenal di media sosial, di televisi. Setiap masa ya ada orangnya. Setiap orang dia punya masanya sendiri-sendiri. Tinggal bagaimana dia memanfaatkan masanya dia, waktunya dia untuk memberikan banyak kebaikan untuk orang lain. Karena jangan sampai di masa dia seterkenal itu, tapi yang orang ingat justru yang buruk-buruk gitu. Dan orang belajar buruk dari dia di masanya dia, dan terwariskan untuk generasi setelahnya walaupun tidak seviral dia. Itu yang harus kita hindari sebenarnya. Ya sama. Ya memang ya benar tadi ya, memang segala sesuatu itu ada waktunya, ada batasnya lah. Orang viral juga nanti suatu saat juga akan dilupakan. Mungkin kalau kita orang-orang sekarang, siapa yang masih kenal artis-artis tahun 80-an, 70-an, mungkin jarang sekali ya. Dan yang kita kenal kadang sebagian artis terkenalnya ini, ada yang sebagian artis yang memang terkenalnya sesuatu yang yang tidak baik. Jadi seperti itu. Dan itu menjadi simah ataupun tanda tersendiri. Nandai orang dengan sesuatu yang buruk kan nggak enak. Iya betul. Nah, itu nggak asik banget ketika seseorang terkenal dan orang mengenalnya karena yang ini yang itu ya, tapi yang buruk-buruk. Maka ini menjadi catatan tersendiri agar kita semoga terjauhkan dari hal seperti itu. Baik Ustaz, tanpa terasa kita sudah berada di akhir dari pertemuan kita. Mungkin sebelum kita tutup bisa antum tambahkan sedikit kalimat akhir agar semakin bermakna yang kita bahas. Baik. Jadi dari dua makna ini, yaitu yang al-awwal wal akhir, dan yang pertama adalah yang perlu kita ingat bahwasanya ini menjadikan kita, memberikan motivasi kita untuk bisa menjadi para pelopor kebaikan, orang-orang yang mengajak orang lain
untuk berbuat kebaikan, karena ini merupakan salah satu cara agar kita bisa mendapatkan pahala jariah. Kemudian yang kedua, kata al-akhir, bahwasanya Allah itu maha kekal, sedangkan kita tidak. Maka masa hidup yang terbatas yang Allah berikan pada kita hidup di dunia ini, harusnya dan seyogianya kita manfaatkan sebaik mungkin untuk menorehkan catatan-catatan kebaikan agar bisa menjadi pahala jariah bagi kita dan kita bisa memetik buah manis dari balasan apa yang kita lakukan di akhirat kelak, dan ini akan menjadi teladan bagi orang-orang setelah kita. Mungkin seperti itu. Baiklah pemirsa, itu diantara hal yang bisa kita sampaikan tentang al-awal dan akhir. Ada banyak pelajaran yang sudah kita sampaikan dan semoga menjadi hikmah tersindir untuk kami pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada. Baiklah, dari studio kami, Mahat Imam Syafi'i Ma'i Silacap, kami pamit undur diri. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum.